jangan di-unmute ya, semuanya dibuka dulu. Untuk para siswa semuanya dibuka dulu, jangan di-unmute. Pak Beni mau mendengar situasi di rumah kalian masing-masing. Buat suasana hari ini rame seperti pasar ketika situasinya rame. Ketika Pak Beni bilang silakan di-mute, maka semua di-mute semua. Untuk sekarang dibuka dulu, Pak Beni mau mengabsen, mau melihat. Jangan disembunyikan, tampilkan semua wajahnya di depan kamera. Baik, rame seperti inilah ramenya ketika kalian berada di kelas ya. Rame, enggak apa-apa rame. Iya, Pak. Ya, silakan dibuka semua mute-nya, di-unmute-nya semua dibuka suaranya. Gita, Dewi, Syifa, Intan, Nabila, Pak Beni masih lihat belum muncul di kamera wajahnya. Oke. Jumlah yang masuk baru 15 orang. Kita sudah tepat jam 10.30. Siapkan alat tulis kalian. Kemudian nanti di akhir pelajaran Pak Beni akan berikan kuis, hadiahnya menarik. Ya. Dan dicatat nanti cara menjawabnya tidak seperti beberapa pertemuan yang lalu. Cara menjawabnya nanti Anda atau kalian telepon ke Pak Beni. Nah, jadi yang masuk hanya 1 orang. Ya. Kalian nanti telepon ke Pak Beni pakai password. Passwordnya apa nih Pak? Passwordnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ingat ya. Jadi sebelum Anda menjawab, passwordnya dulu. Passwordnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebutkan nama dan kelas. Setelah itu baru kalian menjawab. Jawabannya Pak ini gitu. Ya. Nah, semua pertanyaan yang nanti Pak Beni sampaikan ada di materi yang akan dijelaskan. Untuk itu, tugas kalian hanya menyimak dan ketika kita sudah mulai belajar, baru dimatikan, di-unmute semua. Di-mute semua ya, kalau sekarang di-unmute, dimunculkan suaranya. Azi Prasetya belum ada, hanya simbolnya saja yang A, Robiatul Adawiyah, Nafa Aulia. Oke, masih dibuka dulu suaranya. Assalamualaikum, Pak Beni mau menyapa Tiara. Apa kabar Tiara? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Neng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mailani, apa kabar Mailani? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Baik, sehat. Sudah salat duha? Mailani, salat duha tidak tadi pagi? Belum Pak. Belum. Kenapa belum ya? Jangan ditinggalkan salat duhanya ya. Anda banyak waktu di rumah, manfaatkan untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 tadi mestinya dibiasakan salat duha. Muhammad Zaldi, ada apa dengan rambutnya? Gondrong ya? Iya, Pak. Iya, tuh kalau sudah berangkat sekolah di razia itu rambutnya panjang sekali. Iya. Izhar, mana Izhar gambarnya? Kok masih ada tulisannya? Mana Izhar? Assalamualaikum Izhar. Waalaikumsalam Pak. Sehat Izhar? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi pagi sholat subuhnya jam berapa? 4:30-an Pak. 4:30, pas ya, pas adzan subuh. Kemudian Pak Beni mau menyapa Vidya Suci. Apa kabar, Neng? Baik, alhamdulillah. Kalau lihat dari sini, Vidya Suci pipinya agak tembem ya. Berarti ada peningkatan berat badan ya.
Robiatul, Assalamualaikum Robiatul Adawiyah. Sehat semuanya Robiatul Adawiyah? Alhamdulillah sehat. Di rumah sehat semua? Sehat. Sehat. Mama, papa sehat? Saya tahu apa. Oh. Baru kan jadi ya. Iya. Baru 28 siswa yang masuk ke sini ini. Padahal Pak Beni sudah menyampaikan informasi ini dari tadi malam untuk persiapan untuk ini. Ya, baik. Dulu diberes dulu. Sudah siap semua ya? Catatannya sudah disiapkan semua, alat tulisnya juga. Kita mulai. Itu yang itu di bawah sini, yang itu di depan. Oke ya, saksikan untuk awalnya seperti ini. Semuanya di checklist, di unmute semua. Di mute semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun amin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Anak-anakku sekalian, siswa SMP Negeri 16 Kota Cirebon, dimanapun kalian berada, tentunya Pak Beni berharap hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kenikmatan, baik iman, sehat, kemudian sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita semua pada hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan Pak Beni Rizaldi di sini, tentunya di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk siswa kelas 9. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Anakku sekalian, sebentar dulu nih Pak Beni. Ya. Sebentar.
Hari ini Pak Beni akan menjelaskan materi tentang damaikan negeri dengan toleransi. Insya Allah Pak Beni akan dibantu, akan dibimbing oleh Ustadz Suhud, dan alhamdulillah pada hari ini Pak Beni di kedatangan tamu yang istimewa, pengawas PAI, Ibu Hajah Rokilah, yang insya Allah sama-sama kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan tetap sehat walafiat sehingga bisa memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita bisa mencintai pelajaran PAI. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Pak Beni minta tolong coba semua dibuka, di-unmute semua. Di-unmute semua, kita membaca sama-sama surat Al-Kafirun. Silakan dibuka semua. Sudah dibuka semua? Sudah dibuka semua? Oke, baik. Ada suara. Di layar monitor kalian terpampang surat Al-Kafirun. Betul tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Sama-sama kita baca surat Al-Kafirun, diawali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum a'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kalau tidak salah pendengaran tadi ada yang tertawa ya? Nggak boleh ya Nak ya? Ketika kita sedang membaca ayat suci Al-Quran, tidak boleh tertawa. Baik, supaya kita lebih tergetar kembali hatinya, mari kita sama-sama mengulang surat Al-Kafirun. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. A'udzu Ma ta'budun. wala antum a'biduna ma a'bud Wala ana abad wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Pak Beni mau dengar suaranya Niken. Niken mana Niken? Silakan Niken dibaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala anna a'budu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Suaranya ini kan bagus sekali, tinggal dibenahi sedikit lagi ya. Bedakan antara hamzah dengan ain. Kemudian ketika ada tasdid di situ harus bacanya di double. Ul ya, ada kaf, ada kof, ada kaf. Ada kof, ada kaf. Ko dan ka beda. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu salah. Ya. Tapi qul diambil dari tenggorokan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ka-nya itu dari pangkal lidah. Kafirun. Kalau ko dari ko-nya, kofnya dari tenggorokan. Qalqalah.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, tadi Niken bacanya wala Yang sih. Oh ya, itu tidak ada tasdidnya di anaknya, tapi hilang tasdidnya. Maka bendal. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Tuh, pindahin. Oh, tiga di tuh. Oh, sangat tuh. Ya. Baik, anak sekalian, yang Pak Beni tampilkan di monitor kelihatan? Kelihatan ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Pak. Belum kelihatan? Belum, Pak. Oke, sebentar ya. Oke. Udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ya. Pak Beni mau buka slide yang ketiga. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Kalau kelihatan, baik. Kita sama-sama perhatikan materi yang ada di depan kalian, surat Al-Kafirun. Ini ada kaitannya dengan pelajaran yang akan Pak Beni sampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah kepada siapa? Allah sedang berbicara kepada Nabi Muhammad, kemudian akan disampaikan kepada para umatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud. Aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Katakanlah wahai Muhammad, itu maksudnya sampaikan kepada mereka orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum. Kata wala antum, dan kamu bukan. Abiduna penyembah. Ma'abud, apa yang aku sembah. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Begitu ya. Oke, lanjut. Wala ana, aku tidak pernah abidun, menjadi penyembah. Ma'abattum, apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kalimat terakhir ayat ke-6. Perhatikan kalimat terakhir ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum, untukmu agamamu, dinukum, dan untukku wali agamaku din. Kita akan bahas
ayat yang ke-6 tentang toleransi. Ya, anak sekalian ya. Anakku sekalian, ayat yang tadi sama-sama kita bacakan berkaitan dengan materi yang Pak Beni berikan pada hari ini, yaitu tentang toleransi. Silakan kalian siapkan alat tulis. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasawuf. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Maaf, tasamuh. Bukan tasawuf, tasamuh. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. What is the meaning tasamuh? The tasamuh is sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Tasamuh sendiri adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Ingat, kata yang pertama adalah sama-sama, berarti antara lebih dari satu orang. Antara saya dengan dia, antara saya, dia dengan mereka. Gitu ya. Sama-sama berlaku baik. Satu, semuanya berlaku baik. Bukan satu orang yang berlaku baik, tapi secara jamak. Sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Sehingga dalam pengertian istilah umumnya, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan. Sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Pak Beni ulangin lagi, dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Secara bahasa toleransi berarti kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Pak Beni ulangin ya. Secara bahasa, toleransi berarti kemampuan. Kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Itu namanya toleransi. Jadi, kemampuan kita untuk tetap bersabar dan menahan diri kalau tidak sesuai dengan kita, kalau tidak sejalan dengan kita. Gitu, ya. Secara istilah, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat atau pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, kita harus menghormati, kita mesti menghargai. Tentang apa nih Pak? Tentang pendapat, ya, tentang argumentasi, tentang sesuatu yang bertentangan dengan diri kita. Gitu. Itu yang namanya toleransi secara umum. Tapi secara bahasa, kalau toleransi itu kita harus menahan diri, sabar untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan kita. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, kalau toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai ketika berbeda pendapat dengan
orang lain. Ketika bertentangan dengan orang lain. Itu namanya toleransi. Paham ya anak ya? Baik. Kalau kita kelompokkan sebenarnya toleransi itu jenisnya banyak. Ya. Kalau kita kelompokkan toleransi itu jenisnya banyak sekali. Ini akan ambil contohnya saja, 3 saja misalkan ya. Yang pertama, toleransi beragama. Ini nih. Tolong diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik tentang toleransi beragama. Karena kita hidup bukan di satu agama, tapi kita hidup dengan orang-orang yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Atau dengan agama yang berbeda. Toleransi beragama adalah toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kehidupan. Diulangi lagi. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kehidupan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, atau agama-agama yang lain. Saling menghargai perbedaannya. Ibadahnya orang Islam harus dihargai oleh agama yang lain. Ibadahnya orang Kristen, orang Islam mesti menghargai, orang Buddha mesti menghargai, orang Hindu mesti menghargai. Yang seperti apa dia menghargainya? Nanti kita bahas. Ya, oke. Dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya. Tidak boleh kita memaksakan, kamu kalau mau menjadi teman saya harus ikut agama saya. Nggak boleh begitu. Kamu kalau mau menjadi sahabat saya, maka kamu harus mengikuti agama saya. Nggak boleh. Ya sudah, yang ringan aja. Kamu agamanya beda dengan saya. Kita mau ngerjakan PR. Kebetulan waktunya duhur masuk. Kelompok kita yang satu agamanya non-muslim. Ketika kita sholat zuhur, maka yang agamanya non-muslim tadi jangan kita paksa. Ayo biar kompak, biar dapat nilainya besar. Kamu ikut sholat aja, nggak apa-apa. Kamu Kristen juga, tapi yang penting sholat. Nggak boleh begitu. Itu namanya tidak toleransi atau intoleran. Hati-hati. Ya. Hati-hati sekali dalam toleransi beragama. Tidak boleh memaksakan. Ingat ayat yang ke-6 tadi waktu kita sama-sama bacakan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gitu. Ya. Jalankan ibadahnya masing-masing. Yang Islam ya Islam. Kerjakan ibadahnya. Yang Kristen silakan ibadahnya kerjakan. Yang Hindu, yang Buddha juga sama. Tapi kadang-kadang ini lemah iman kita sebagai orang muslim, lemah iman kita ketika sudah waktunya zuhur, kita terbawa. Tidak melaksanakan kewajiban kita. Itu lemah iman namanya. Hati-hati dengan toleransi beragama. Bagusnya lagi orang yang tidak melaksanakan sholat atau orang yang beragama lain mengingatkan, waktunya sholat, kamu nggak sholat, kan saya bukan Islam, itu lebih bagus namanya. Begitu, ya. Perlu diingat, yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Ingat, tidak boleh memaksakan. Ingat ya, kalimat dasarnya adalah tidak boleh memaksakan akidah kita terhadap orang lain. Hati-hati di situ. Oke, lanjut. Nanti yang masalah ini kita bahas di slide berikutnya, Yang kedua, toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya begini. Pemilihan kelas. Nah, kamu kan teman saya. Pilihlah saya sebagai KM. Itu nggak boleh. Kamu kan teman saya, kamu kan tetangga saya di rumah. Kita kan setiap hari main bareng di rumah, atau ngaji bareng di musola, atau ke madrasah, ke diniyah bareng. Saya sekarang calon ketua OSIS.
pilihlah saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya memaksakan. Siapa tahu dia punya pendapat, saya sih nggak mau milih ini. Kenapa? Saya sudah punya calon saya yang menurut saya lebih baik atau lebih bagus, walaupun sama-sama bagus ya. Itu yang disebut dengan toleransi berpolitik secara sederhana. Gitu ya. Yang ketiga, toleransi budaya. Ingat, di Indonesia memiliki ragam budaya. Kunci untuk hidup rukun satu sama lain adalah dengan saling toleransi. Dengan cara tidak menghina ras, suku, golongan, etnis, budaya, nggak boleh bahasa, nggak boleh menjelek-jelekan. Ih, kamu sih orang daerah selatan, kulitnya hitam. Apalagi tuh, wah macam-macam, jelek banget. Nggak boleh begitu. Itu namanya tidak toleransi budaya. Ingat, kita yang berada di Jawa, warna kulitnya akan berbeda dengan orang yang ada di Papua. Kita, orang Jawa, warna kulitnya akan berbeda dengan orang yang ada di Kalimantan. Kita orang Cirebon, gaya bahasanya, intonasi berbicaranya berbeda dengan orang Kuningan, dengan orang Bali, dengan orang Madura. Beda, nggak boleh kita, orang Kuningan kok begitu, orang Solo kok begitu sih gini. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak toleransi budaya. Paham ya? Itu namanya toleransi budaya. Baik, anak sekalian, Pak Benny lanjutkan lagi. Toleransi antar sesama muslim berarti kita masuk ke dalam toleransi beragamanya. Karena kita materinya materi PAI, bukan materi umum. Jadi makanya Pak Benny mengarahkan kalian untuk masuk ke dalam toleransi beragama yang ada di dalam negara agama kita, yaitu Islam. Toleransi antar sesama muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam ajaran agama Islam. Banyak kita sesama agama Islam, kita sesama muslim, muncul perbedaan-perbedaan di dalam ajaran agama kita. Boleh tidak sih Pak? Boleh. Perbedaan itu rahmat. Jangan dipisahkan, jangan dijauhkan. Kita menghargai pendapatnya si A, pendapatnya si B, pendapatnya si C. Kita menghargai, tinggal kitanya sendiri. Maunya kemana? Mengarahnya ke mana? Kan gitu. Mazhabnya saja beda-beda. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali, ada mazhab Imam Imam Maliki. Itu beda-beda. Enggak kalau ada teman kita mengikutnya kepada mazhab Imam Hambali, kita Syafi'i, ya sudah biarkan saja. Jangan kita paksakan. Seperti apa perbedaannya? Misalnya nih. Sekarang Sabtu besok kita masuk dalam bulan Rajab. Kemudian berikutnya bulan apa ya? Ya, Sya'ban. Setelah Sya'ban kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ingat loh ya. Besok Sabtu Rajab. Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi kita berpuasa. Maka ketika sudah masuk bulan Rajab, ini mumpung Pak Benny ingat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan ketika habis sholat. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sambil berserah diri kepada Allah. Jangan sambil ketawa-ketawa. Pokoknya dan arane gitu ya. Jadi sambil ya Allah selamatkan saya sampai di bulan Rajab ini, sampai ke bulan Sya'ban, sampai bertemu dengan Ramadan. Indah banget itu kalau kita sampai dengan Ramadan. Nanti di Ramadan, ya Allah panjangkan umur saya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Minta doanya kepada Allah begitu. Ya, baik. Perbedaan di bulan Ramadan biasanya ada pada sholat taraweh. Masjid atau musola yang satu, sholat tarawehnya 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. 11. Musola yang satu jumlah rakaat tarawehnya ada 20.
ditambah 3 rakaat sholat witir 23. Yang musola A, yang tadi yang musola yang 11 rakaat ngomong itu, wah gaya nemen cah sampai 23 rakaat. Wah gini-gini, nah itu nggak boleh dibegitukan. Biarkan saja dia yang 23 rakaat. Mungkin dia punya dalilnya sendiri. Nah yang musola B juga sama. Lah cemen. Sehat-sehat, gede-gede badannya, zaman sekarang masih 11 rakaat. Kata siapa? Nggak boleh begitu. Itu juga salah. Jadi bagaimana Pak? Nggak boleh kita mengatakan yang 23 salah. Kita nggak boleh yang mengatakan yang 11 salah. Kenapa? Karena yang salah adalah yang tidak sholat taraweh. Begitu anak-anakku sekalian. Ya, jadi makanya jangan pernah meributkan perbedaan-perbedaan seperti itu. Mau yang 11 silakan, mau yang 23 silakan. Toh yang penting kan kita melaksanakan, melaksanakan sholat tarawih. Rugi kalau tidak mengikuti atau tidak melaksanakan sholat tarawih. Yang jelas takbiratul ihramnya sama. Allahu Akbar. Sampai dengan selesai 2 rakaat, bangun lagi. Allahu Akbar. Sama 2 rakaat juga berikutnya. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan nengoknya. Kecuali kalau yang salam pertama nengoknya ke kiri, itu salah. Wajib disalahkan dan tidak boleh diikuti. Begitu. Bagaimana kalau sekarang malam ini saya sholatnya 11 rakaat, besok 23 rakaat, nggak masalah. Bener, sama-sama benernya. Pak, bagaimana kalau saya 11 rakaat saja Pak selama sebulan penuh, boleh tidak Pak? Boleh. Yang 23, Pak, boleh tidak Pak? Saya melaksanakannya 23 rakaat, boleh tidak? Boleh. Pak, boleh tidak Pak? Saya nggak sholat, boleh. Kalau lagi halangan, Pak, tapi kan saya laki-laki, halangan, boleh tidak Pak? Boleh halangan. Yang nggak bisa laki-laki masa halangan. Dalil dari mana? Dalilnya dalil bikin sendiri. Ya, kalian itu contohnya toleransi antar sesama muslim. Tapi biasanya ada perbedaan-perbedaan dalam tubuh agama Islam sendiri. Gitu. Dan itu juga bisa ditoleransikan. Ada 2 perbedaan, yaitu perbedaan masalah furu'iyah dan perbedaan tentang ushul atau pokok. Ingat ya, perbedaan dalam agama Islam ada 2, yaitu perbedaan furu'iyah dan perbedaan ushul. Seperti apa sih Pak furu'iyah itu Pak? Furu'iyah itu contohnya ya. Contohnya jumlah yang tadi Pak Bini katakan, jumlah sholat taraweh. Ada yang subuhnya pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ada yang selesai sholat, kemudian berzikir, bertasbih bersama-sama berjamaah. Ada yang tidak. Itu perbedaan furu'iyah namanya. Ada yang bersalaman, ada yang tidak. Setelah sholat berjamaah, itu namanya perbedaan furu'iyah. Tidak mesti, nggak boleh diperdebatkan, biarkan saja. Nah, itu yang terjadi. Itu masih bisa ditoleransikan. Tapi ada toleransi yang tidak boleh. Tentang apa tuh Pak? Tentang usul. Misalnya contohnya kitab suci Al-Quran. Diganti isinya, ditambah-tambahkan, dikurang-kurangi. Misalnya surat Al-Fatihah, tidak pakai basmalah, boleh tidak Pak? Ya tidak boleh, karena Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam ayat surat Al-Fatihah, ayat pertama. Gak boleh tanpa bismillah. Kalau tanpa bismillah kurang 1. Boleh nggak Pak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai yang selesai. Gak boleh, berarti kurang 1 ayatnya. Sedangkan jumlah surat Al-Fatihah ada 7. Kalau basmalah tidak disebutkan, tidak dibunyikan, tidak dibacakan, maka hanya 6. Itu yang nggak boleh. Berdosa malah. Kemudian contoh yang masalah usul. Tidak boleh ada toleransi di masalah usul. Contohnya apa Pak? Kiblat.
Kalau sholat menghadap kiblat bukan menghadap kemana saja, Pak. Ada juga yang berpendapat kemana saja boleh, yang penting niat. Salah. Menghadap kiblat, dicari kiblatnya. Sekarang zaman canggih, teknologi luar biasa. Nggak tahu arah mata angin kemana, ada HP, diinstal di Play Store, cari kiblat, arahkan kiblat. Walaupun tidak pas banget, tapi minimal kita mengarah ke sana. Begitu. Misalnya nih, kiblatnya ke arah barat, kita menghadap ke arah timur. Itu toleransi boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kecuali, nah ini kecuali apa? Kecuali darurat dalam kendaraan. Misalnya kita dalam mobil bis yang tidak bisa berhenti atau dalam kereta misalnya. Itu dibolehkan. Kiblatnya ke arah sebelah kiri kita, tapi kereta menghadap ke depan Pak, ke arah sana misalkan. Ya nggak boleh, nggak bisa. Kita menghadap sana mengganggu penumpang, gitu. Tapi kalau mobil pribadi Pak, kalau mobil pribadi ya harus berhenti dulu, begitu. Kalau kereta kan nggak bisa berhenti. Pak Masinis berhenti, saya mau sholat, nggak bisa, begitu. Ya, kemudian contoh yang tentang usul, apalagi Pak, selain kitab suci Al-Quran, kiblat, Nabi, nggak bisa, nggak boleh. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad. Saya sih bukan, ganti aja nabinya nabi yang lain. Gak boleh. Oh, ditoleransikan. Ya sudah maklum aja. Gak bisa. Jangan pernah toleransi terhadap masalah-masalah usul. Kitab suci Al-Quran, kiblat Nabi, dan lain-lainnya. Hati-hati ya. Oke, itu. Jadi perbedaannya ada dua. Ada usul dan ada furu'iyah. Bagaimana Pak terhadap non-muslim? Ya, kita mesti menghargai, mesti menghormati orang Kristen. Setiap, kalau nggak salah ya, kalau Pak Beni salah mohon ditegur. Setiap minggu pagi ada kebaktian misalnya, atau di jam-jam tertentu ada kebaktian. Silakan berikan keleluasaan bagi mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Enggak. Ya, jadi gitu. Jadi makanya Pak Bennya blank lagi, jadi lupa lagi materinya nih. Baik, ketika ada agama lain yang mau melaksanakan ibadahnya silakan. Kita nggak boleh ganggu, nggak boleh menghalang-halanginya, nggak boleh. Sebaliknya pun demikian, ketika kita orang Islam mau melaksanakan ibadah, maka agama yang lain nggak boleh ikut campur. Nggak boleh ikut-ikutan mengatur, nggak boleh ikut-ikutan menghalang-halanginya. Ingat, ibadah masalahnya ushul, pokok, bukan furu'iyah, akidah, masalah keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Silakan, Anda mau beribadah silakan, sesuai dengan tata cara Anda sendiri. Saya juga punya tentang tata cara sendiri. Nggak boleh disatukan. Ingat loh ya, kita hidup bertetangga nih dengan orang-orang agama non-muslim. Tapi kita nggak boleh masuk ke dalam ruang lingkup ibadah mereka. Nggak boleh masuk dalam keyakinan mereka. Nggak boleh. Yang boleh adalah ketika mereka sakit, kita datang, ditengok, sakit apa? Oh, bisulnya pecah. Oh, boleh ditengok nih, makan apel. Saya bawakan rambutan, kemarin kebetulan mampir pasar Kanoman, ada rambutan, saya beli, saya ingat kamu lagi sakit, saya kirimkan. Agamanya beda, boleh tidak Pak? Boleh. Saling menghargai, malah dianjurkan seperti itu. Ada tetangga kita yang beragamanya lain, mengalami musibah, entah apapun jenisnya, kita bantu sebisa kita. Tenaga yang kita punya, ya mangga diberikan tenaganya. Barangkali kita punya kelebihan materi, uang, dibantu dengan uang. Kita punya masakan lebih, dibantu dengan mengirimkan masakan dan sebagainya. Itu toleransi yang dibolehkan. Tetapi ketika beribadah tidak boleh. Islam mau sholat, aduh kurang satu, kamu aja sini jadi makmum. Padahal dia bukan agama Islam. Gak boleh seperti itu. Itu mencampur adukan namanya. Paham ya? Baik. Berikutnya adalah semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara.
Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan, saling menghina umat agama lain. Anakku sekalian, kita hidup di zaman medsos. Ada Facebook, ada Twitter, ada apa lagi itu, IG dan lain-lain. Kalau kalian melihat, membaca postingan-postingan yang berkaitan dengan sara, yang berkaitan dengan menghujat, yang berkaitan dengan membicarakan aib, yang berkaitan dengan merusak hubungan persaudaraan walaupun tidak dikenal, closing. Ingat seperti itu. Closing, tutup, tinggalkan. Itu adalah grupnya laknatullah yang disebut dengan setan. Jadi jangan kita masuk ke situ, enggak boleh. Hindarkan. Nanti kita masuk malah terbawa saling menghujat agama-agama lain, saling menghujat pemuka-pemuka agama yang lain. Enggak boleh seperti itu. Jadi, tinggalkan, close aja, skip saja. Ya, jadi hati-hati ya, anak sekalian. Saya Pak Beni yakin sekali, Anda punya waktu yang banyak untuk buka Facebook. Di Facebook itu macam-macam sekali itu orang yang kadang-kadang menghina. Nah, ketika ada yang menghina Nabi kita, ketika ada yang menghina agama kita, kalau kita mampu lawan, enggak mampu diam saja. Sebut nama Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, berikan mereka hidayah. Saya sedih ya Allah, saya sedih. Nabi saya dihina, saya sedih ya Allah. Nabi saya dihujat, tapi apalah daya saya ya Allah. Aku hanya bisa memohon kepadamu ya Allah untuk memberikan hidayah kepada dia, Fulan bin Fulan, agar sadar dari perbuatannya. Itu saja. Begitu. Baik, anak sekalian, itu yang Pak Beni sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Ya, sebentar Pak. Sebentar ya. Ini. Oh, siswanya ya? Iya. Piu, udah ini ya. Yang motor siapa? Saya difoto nggak? Sebentar ya, kita foto dulu. Ya, dibuka semua fotonya ya, gambarnya ya. Melani dibuka, Melani. Melani 9G, ditampilkan wajahnya, Neng. Oke. Siap. Dibuka ininya, gambarnya. Ya. Oke, dibuka. Dibuka semuanya. Amri, Rehan, Nazwa, Azara, Rizal, Bunani ini maksudnya sih. Muhammad Rizal, Rifki. Oke, dibuka silakan. Oke. Mau difoto sebentar ya? Oke, siap ya, difoto dulu ya. Sebentar ya. Play-nya mana play-nya? Oh ini.
Baik, anakku sekalian, tibalah kita pada pertemuan terakhir kita di hari ini. Masih ada waktu beberapa menit untuk mengakhiri hari ini. Pak Beni akan berikan kuis. Nah, disiapkan semuanya. Terutama handphonenya jangan lupa harus ada pulsanya. Karena syarat utamanya harus ada pulsanya. Nanti Pak Beni akan berikan pertanyaan, kalian dengar baik-baik, kemudian yang bisa menjawab sekarang menggunakan HP, telepon ke Pak Beni, entah itu menggunakan nomor WA atau pakai reguler, telepon saja, yang duluan masuk Pak Beni angkat, passwordnya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nama saya Intan, kelas 9C Pak, jawabannya adalah bla 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 gitu. Kalau bisa Pak Beni kasih hadiah yang mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bisa mohon maaf. Coba berikutnya lagi. Ya siap ya? Bagaimana Pak pertanyaannya Pak? Oke, pertanyaannya adalah mana ya? Oke. Siap ya? Oke. Siap. Punten. Sebentar dulu. Salah Pak Beni salah. Baik, pertanyaannya adalah siapkan handphone kalian. Jelaskan arti tasamuh. Pak Beni siapkan handphone, hayo. Jelaskan arti tasamuh. Masuk dari Elsa 9A. Halo Elsa, Assalamualaikum. Halo Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Betul, diulang passwordnya Neng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Benar sekali, excellent sekali kalau kata guru bahasa Inggris. Oke, silakan. Apa jawabannya Neng? Arti tasamu dalam bahasa artinya adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf. Diulangi lagi. Arti tasamu adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf. Arti tasamuh adalah lemah lembut. Lemah lembut dan berlaku baik serta saling pemaaf. Oke, yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Betul sekali. 100 buat Elsa 9A. Nanti Pak Beni akan menghubungi Elsa ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Oh, udah. Ini yang masuknya terlambat, mohon maaf. Pak Beni nggak bisa ngangkat nih. Ada nih beberapa nomor yang masuk ke Pak Beni nih. Baik. Pertanyaan nomor 2. Siapkan ya. Siapkan HP-nya ya. Oke. Dalam agama Islam terdapat beberapa perbedaan, yaitu perbedaan furu'iyah dan perbedaan secara ushul. Berikan contoh masing-masing perbedaan furu'iyah dan ushul. Silakan Pak Beni siapkan HP-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang cepat dia akan dapat hadiah dari Pak Beni. Menarik lumayan buat liburan besok. Masuk dengan nomor 0896 0196 3114. Pak Beni angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Passwordnya Neng? Betul sekali passwordnya. Nama kamu siapa Neng? Widya Suci dari kelas 9. 9H. Jawabannya silakan.
Betul. Iya. Oke, betul. 100 buat Vidya Suci. Hadiahnya nanti Pak Beni kirimkan. Insya Allah dicatat oleh Pak Beni. Terima kasih, Neng. Assalamualaikum. Iya, hari ini Pak Beni hanya bisa mengirimkan 2 pertanyaan saja. Nanti berikutnya, insya Allah dalam pertemuannya akan datang, Pak Beni akan berikan materi dan tentunya di akhirnya lagi nanti ada kuis. Anak-anak sekalian, kalau kalian ada ingin yang ditanyakan, ada yang ingin disampaikan ke Pak Beni, silakan melalui WA yang sudah tertera di grup. Atau yang belum masuk ke grup, silakan masuk ke grup. Atau yang belum punya linknya, silakan hubungi Pak Beni di nomor di bawah ini. Ada kan? Tuh, 0858 4694 5280. Baik ya sekalian, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan nanti kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan hari Kamis di media yang berbeda, tidak menggunakan media ini. Pak Beni akhiri, al-ahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.